dan olahraga, bukan kita larut dalam syahwat sehingga yang terjadi berselingkuh. Nih buat mas-mas nih. Halo mas, masih ada masnya? Halo juga. Masih hadir. Kalau Mas. mas di mana syahwatnya besar dan tidak kuat dengan cara berpuasa dan berolahraga, maka Rasul menganjurkan untuk menikah lagi. Acara bukan, dengan catatan menikah secepatnya dapat jodoh. Amin. Amin. Pak Amin. Amin. Rasulullah begitu menikah, beliau punya istri lebih dari bahkan 9, tapi semua istri-istrinya dilakukan secara adil dan penuh kebahagiaan. Tetapi yang terjadi banyak sekarang, suami menikah karena nafsu, niatnya bukan karena ibadah, akhirnya zalim terhadap istri-istrinya, serta menyakiti perasaan dan fisik wanita. Betul? Betul sekali. Ini suruh babu, Ustadz. Ya. Sebenarnya suruh babu. Dia suruh jadi di Taiwan yang di rumah jadi babu. Ya Allah, mudah-mudahan suaminya amanah. Kalau suami laki-laki, ketika istrinya tiada atau ada jarak yang jauh, jarang yang kuat bisa menahan syahwatnya. Tapi kalau perempuan, walaupun jauh dari suami, lebih banyak bisa menahan syahwatnya. Kenapa? Karena bisa disibukkan dengan pekerjaan, karena bisa disibukkan dengan dunianya yang saat ini sedang dia perjuangkan. Itulah hebatnya perempuan. Leres nih, leres. Betul nggak, Mbak? Betul sekali. Oh, sekali. Tapi perempuan tidak boleh egois. Karena memang dalam agama itu dikatakan syahwat laki-laki itu cuma 1. Syahwat perempuan itu 9. Jadi syahwat laki-laki 1 berkumpul pada nafsu. Tetapi syahwat perempuan jadi 9. Banyak. Nafsu ingin shopping baju baru, nafsu kepingin beli cincin baru, nafsu kepengen beli seragam baru, nafsu kepengen beli kulkas, nafsu kepengen beli motor, nafsu kepengen punya rumah, nafsu kepengen macam-macam, ya, punya sampai mobil bagus. Mobil bagus, wah, banyak nafsunya. Maka perempuan itu terbagi syahwatnya sampai 9. Tapi kalau suami cuma satu-satunya itu, maka dari itu banyak yang nggak kuat. Ketika bapaknya, ibunya, rumah tangga diuji oleh Allah, maka disinilah kekuatan cinta. Teladan Rasulullah SAW sebagai solusi. Kalau tidak bisa dan tidak mampu, maka cukup banyak berpuasa dan juga berolahraga. Tapi kalau dia mampu, maka diperbolehkan wasulas warrobak 2, 3, sampai 4. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau memang tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Hidup ibu-ibu. Setuju, Mbak? Hidup janda. Ini keberkahan usia dalam taat ibadah. Maka Mbak berjuang di negeri Tuhan, banyak sekali keluhan. Yang susah sholat, yang susah sekali
mendapatkan waktu santai buat sholat. Lalu bagaimana? Ini sholatnya Mbak, sholatnya Emas di negeri Taiwan dalam perantauan untuk menyempatkan diri dalam keadaan yang mungkin di pekerjaan yang sulit. Ini amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjuangannya harus terus, jangan putus asa. Terus harus bisa memperjuangkan di mana kita boleh jauh dari keluarga, kita boleh jauh dari anak istri, orang tua, tapi jangan sampai jauh dari Allah. Jangan sampai kerjaan kita menyibukkan diri kita dan kita lalai dalam beribadah. Karena hidup cuma satu kali. Jadi jangan sampai kita sia-siakan hidup kita. Maka keberkahan umur ini di hari kelahiran kita, ini harus bertambah. Kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Jangan sampai tahun kemarin dengan tahun yang baru kita saat ini dikasih usia, justru yang ada lebih buruk. Amal kita bukan jauh lebih baik. Maka mukmin sejati, dia bisa al-muhajiru man hajara manahallahu an, berpindah dari perkara buruk menjadi baik, dari perbuatan baik, istiqomah dalam kebaikan dan menjadi lebih baik. Ya Mbak, Mas, jadi jangan sampai umur kita ini lebih banyak amal salahnya ketimbang amal solehnya. Nabi Adam alaihi salam, dia dirayu sama Siti Hawa. Kata Hawa, my bebek, makanlah buah khuldi. My lovely, tidak boleh. Bebek, boleh. Tidak boleh cintaku. Boleh. Tidak boleh. Ayo atuh kamu gak cinta sama aku. Ya sudah, kalau memang itu mau kamu, kita makan buah khuldi. Dimakan buah khuldi sama Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Diusir dari surga. Sekarang pertanyaannya, Mbak, Mas, dosa Nabi Adam berapa? 1. Apa dosanya? Memakan buah khuldi. Dosa kita berapa, Mas? Buahnya. Terhitung. Maka Nabi Adam berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Adam? Ya Allah, dosaku 1, aku diusir dari surga lantaran memakan buah khuldi. Tapi dosa umat Nabi Muhammad banyak, dia bisa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ya Allah, dosaku 1, memakan buah khuldi. Aku terpisah dengan istriku sekian ratusan tahun lamanya. Tapi umat Nabi Muhammad banyak bikin dosa, tapi masih aja ada dalam satu rumah. Bahkan terpisahnya hanya Taiwan dan Indonesia. Betul? Itu. Ya Allah, aku makan buah khuldi dan dosaku cuma 1. Dosaku diterima ampunan olehmu, taubatku itu di kota Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad banyak bikin dosa, kapanpun dia bertobat, dia diterima tobat oleh engkau. Tuh, Nabi Adam aja cemburu sama umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad banyak dosanya, tapi lebih banyak lagi umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad yang dosanya diampuni oleh Allah dan bisa masuk ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo sama-sama Mbak. Pintunya surga. La ilaha illallah. Ya, yang jawab cuma 1. Muhammad Rasulullah. Allah, pintunya surga. La ilaha illallah. Kunci pembukanya
Muhammadur Rasulullah. Dalam hati akan dimasuki telah sampai goyang selama hidup sampai mati. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini yang bisa nyanyi cuma ibu-ibu. Itu pun ada 2-3 orang, sisanya diam ya, karena biasanya yang sering kita hafal nyanyian yang lagi viral, bukan qasidah. Hanya dia. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam. Ya Allah, senyum dulu, senyum dari jauh. Ini lagunya lagu galau, lagu menggoda janda kembang. Belum lagi ada yang kuda yang mana, kuda yang putih. Ya Allah, dia lagi bingung nyari kuda yang mana. Coba kita nyanyi Islami yang mengingatkan kita bahwa pintunya surga adalah la ilaha illallah, sedang kuncinya Muhammad Rasulullah. Jadi dua syahadatin ini, dua kalimat inilah yang menolong kita, yang bisa membuat diri kita masuk ke dalam surga. Mas, Mbak, mau masuk surga? Mau tapi sadar posisi, sadar. Ya, mau masuk surga kalau memang mau mati dulu. Mati dulu. Calon penghuni surga itu banyak. Ciri-ciri orang surga, apalagi perempuan. Rasulullah SAW yang dilewatkan oleh An Abdurrahman bin Auf, di mana Rasulullah SAW bersabda, siapa perempuan yang menjaga sholat 5 waktunya, yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia taat kepada suami, dia jaga kehormatannya, min ayyi abwabil jannat syi'ti, maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga dari mana pintu aja yang pilih. Oh, Pak. Apa aja tadi syaratnya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan. Jaga kehormatannya, taat pada suami. Taat pada suami. Ternyata 4 syarat Mbak bisa masuk surga dari pintu mana aja. Yang pertama, harus jaga sholat 5 waktu. Zuhur di pasar, asar masak, maghrib masak, masak, asar di perjalanan, subuh isak tiduran, subuh kesiangan, bablas semuanya. Jadi jangan sampai tinggalkan. Kalau perlu diingatkan, bagaimana cara mengingatinya? Suami ingatin istri, istri ingetin suami. Mbak, kan ada alarm. Jam berapa bunyinya? Subuh 5:30. Jam 5 kita sudah bangun. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah tentramin rumah tangga kita. Walaupun jauh dari suami, jauh dari istrinya. Karena terjaga dan dekat dalam sujud sajadah. Dan selalu dekat dengan doa. Oh indah, kata suaminya. My wife, manggil suami apa Mbak? My husband apa my wife manggil istri? Suami panggil apa?
Oh, Hai Hani. darling. Darling. Ayang beb Bapak. Ayang bebek. Ya, Paling gitu. berpain orang ngono yo. Iya, bahasanya yang indah. Kan suaminya kalau Jawa Kang Mas, Dinda, Neng, Abang, Neng, Aa, Ii, macam-macam bahasanya. Jangan sampai bahasanya kasar ke suami. Suami yang dulu dorong karang botak, panggilannya tak. Istri yang langsing karang di rantauan, panggilannya dut. Akhirnya suaminya ngingetin, dut, bangun dut, sholat tahajud, sholat subuh dut, kata istri. Udah bangun dari tadi botak. Ya Allah. Jadi harus ada cinta dan kasih sayang. Kata suaminya, my wife, istriku, my honey, bangunlah. Jadilah bidadari surga. Masya Allah. Iya di mod bat. Mod. Langsung ruhane nang pasar Illa malam. nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah hafathumul malaikah. Allah indah. Kalau ini terjadi saling mengingat suami istri, maka berumah tangga dan usia hidup dalam. Maka kebahagiaan bagi suami mbak mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan dan keindahan, tapi keindahan dan perhiasan yang paling mahal adalah istri yang soleh. Betul, Mas? Betul. Ditanya Mas lo. Yang ditanya Mas lo. Dua. Maka istri yang melihat suami itu pahalanya sama seperti ibadah haji dan umrah. Kenapa demikian? Karena surganya istri ada pada suami. Ayu mamra'atin matat zawjiha radin dakhatul jannah. Kalau seorang istri wafat kemudian dapat redho dari suaminya, maka tak lain surga baginya. Jangan sampai tergoda dengan modus-modus laki-laki yang lain. Jaga kehormatan mbak, jaga keimanannya, jaga sholat 5 waktunya. Kita sudah berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian taat kepada suami. Begitu suami yang soleh ataupun suami yang salah, wajib kita mentaatinya selagi tidak berbenturan dengan syariat ajaran agama. Kalau suami bilang buka auratmu, jangan turuti kemauan suami. Kalau kita membuka aurat di hadapan orang banyak, udah buat apa sholat? Nggak usah diturutin, karena ini bertentangan dengan ajaran dan kewajiban agama Islam dan merupakan kewajiban kita sebagai pengikutnya, ibadah sholat. Kalau suami bilang, udah kamu bekerja, duitnya buat aku, jangan dituruti. Tapi kalau ada itikat baik satu sama lain, saya niat bekerja untuk ibadah, membantu suami, supaya anak-anak sukses. Nah, ini niatnya ibadah dan ini bisa menjadi kemuliaan dan tabungan mbak bisa masuk ke dalam surga secara gratis. Makanya niatnya diluruskan dari sekarang agar mbak dan emas memperoleh amal ibadah dimanapun keberadaannya, walaupun berada di negeri Taiwan. Insya Allah. Sekarang saya buka pertanyaan. Silahkan dari Mbak dan Mas mau bertanya. Tafadhal. Semoga dari seluruh jamaah yang hadir boleh bertanya. Umum ya pertanyaannya. Boleh umum. Silakan dari tamu undangan juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak di luar tema. Saya Miftah dari Banyuwangi, Ya. Jawa Timur. Seperti ini. Dulu cerita singkat dulu ya. Orang tua saya bercerai waktu saya masih kecil. Terus mereka nikah sendiri-sendiri. Sekarang mereka sudah tidak ada semuanya, yatim piatu loh. Setelah itu
bisa nggak kalau saya mendoakan itu nggak sendiri-sendiri? Maksudnya seperti misalnya nama saya Bapak Rahmat, mungkin ya, Bapak saya Bapak Rahmat sekalian gitu, bisa enggak? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ketika ada seorang yang jauh dari ibadah, di mana dia meninggalkan seorang anak yang saat itu masih kecil, maka anaknya ini dihantarkan sama pihak keluarga ke majlis taklim atau pengajian anak-anak untuk belajar Iqra ataupun belajar Al-Quran. Dituntunlah anak tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka anak ini dengan suara terbata-bata dan cadel mengikuti Bismillahi azab diamkan, artinya tidak dilanjutkan azab kuburnya sampai malaikat hentikan azab kubur si Fulan. Menjawab, aku mau ada seorang yang tinggal sedang agungkan asbu. Artinya anaknya sedang baca kalimat Bismillah, belum sampai kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Azab kubur orang apalagi dilanjutkan dengan Rahman Rahim, bukan hanya azab kubur, mungkin anak bisa memberikan hadiah dan pertolongan kepada orang tuanya yang sudah wafat, azab kuburnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mabin Syekh Al. Artinya ini mas tua secara otomatis kita sebut namanya amal dan soleha syai'un ahad, di mana anak kala itu kepada dati Ahmad bin binti dan itu boleh tim saya kebaikan dan baca Al-Quran dan orang tua kita. Allah wallahu begitu. Baik. Ini sambung yang tadi Pak. Kemudian tanpa juga dua yang karena dulu belum Bapak Ustaz, dulu belum ngerti, enggak tahu. Nah, Iwan sudah di bagaimana orang mantu itu harus juga menghormati ibu mertuanya atau ayah tuanya, ternyata mereka sudah tidak ada. Apakah doa-doanya bisa sampai apa? Ini yang pertama, tidak ada mantan mertua. Ada mantan ada, tapi tidak ada istilah mantan mertua. Kenapa? Karena mertua itu adalah nenek dari anak.
kandung kita. Jadi nasabnya terus tersambung, tidak terputus. Maka bagi kita bermazhab Imam Syafi'i, secara nasab tapi secara nasab dalam terus tersambung. Maksudnya anak beliau melahirkan putranya, anggaplah menikah dengan seorang laki-laki dan laki itu orang tua dan Mbak memiliki anak. Anak Mbak ini binnya adalah bini Mbak, suami, kemudian mantan suami Mbak ini binnya nyambung ke orangnya. Artinya anak kita nyambung nasabnya kepada kakek nenek dari suami Mbak. Dan tidak pada keturunan kita itu tapi mertua karena bagi salah satunya adalah orang tua dari pihak suami yang disebut mertua. Tidak ada mantan tua, ada mantan suami. Ketika mendoakannya, mohon kepada Allah dari maaf belum sempat berbakti hidupnya, mati doa ini nyampe kepada marhum almarhumah karena untuk kinunajabah wa anallahu alaihi bilillah. Beriman dari hati yang nampak. Pertama syarat kita diterima ahliku dan kiai. Ada kasih ke orang tua ini. Kita akan kalau mau zikir kita dikit-dikit. Yang pertama nanti setelah terus sedekah jariyah, sedekah amal yang menjadi teman pendamping kita di saat kita la akhni ila janin beri pada kan kembali hidup kembali niscaya hambamu yang boleh hidupnya ini kembali teman. Yang ketiga, awaladun sholih, anak bisa bapaknya. Ini yang paling afdal, bukan lain tetapi doa dari anak kandungnya sendiri. Mbak ngedoain mertua, mendoain mertua adalah anaknya sendiri. Siapa dalam hal ini? Suami Mbak, ini cucu atau anak kita yang ngedoain neneknya, itu afdal. Jadi nasab karena ini bisa manfaat, dan bagi kita yang tua bahkan orang-orang yang sudah wafat itu tidak ada orang tua, hanya sekedar mantua, dan mungkin itu pun akan sampai lagi yang mendoakan adalah sanak keluarga di turunan. Begitu. Saya jalan tangga, baik. Kita dulunya berkeluarga, bercerai. Nah, di doa di situ ada anak azwajina wa
qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqin imama. Itu doa suami istri. Nah, itu saatnya kita doa ngoten niku pripun nopo tersampaikan sedangkan kita itu sudah bercerai maupun mantan gitu. Apa juga perlu berdoa begitu yang seandainya sendiri diam kan jamaah masih berkeluar. Ya terima kasih. Jika dengan berkarya banyak jomblo belum ada. Yang udah berkeluarga atau belum berkeluarga sangat anjurkan membaca doa ini. Rabbana hab lana min azwajihin wa ja'alna. Kalau dia sudah bercerai, maka nanti minta harapannya memiliki seorang pemimpin atau seorang makmum dapatnya perkataan. Terlebih memiliki keturunan waja'an dan mutakin mama, pemimpin bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ini doa. Seperti Nabi Zakaria berdoa. Enggak satu hari ini berdoa, besok itu. Bahkan dan Nabi Muhammad SAW ketika perang Khandaq pun ada hitungan jangka panjang di mana doanya berhenti. Apalagi manusia biasa. Maka doa ini mulai dari aja ini kita belum berumah tangga, boleh membaca doa ini kapanpun. Walaupun kita sudah bercerai oleh suami dan istri, karena dengan harapan kita membaca doa akan hadir rumah tangga, kita memiliki imam atau makmum, memiliki istri atau suami yang kan di rumah tangga yang penyejuk hati, memiliki keturunan imam bagi orang yang iman dan takwa. Wallahu bil muwaffiq. Insyaallah mudah-mudahan Mbak semuanya dapat jodoh ya yang bisa berkat yang sampai surga, anak-anak turunan kita diangkat derajatnya. Sekarang kita berdoa minta kepada Allah, ini mohon maaf saya emang kurang sehat, saya kondisinya kurang enak dan ini memaksakan diri juga karena masih dalam mobil perjalanan mau menuju acara pada malam. Semoga sehat. Amin. Iya, mudah-mudahan kesehatan untuk dan juga Mbak dan Mas yang ada. Kita baca doa, air dibuka airnya, kita minta sama Allah, kita minta dan bermunajat kepada Allah sebagai doa-doa jannah. Kalau kita minta hanya kepada Allah, Allah yang membukakan pintu jalan keluar buat kita semua. Allahumma shalli sayyidina Muhammad ala ali sayyidina wa nabiyina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sahabati rasulih ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affihi wa yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami tunduk, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah. Engkau lah tempat kami menyembah. Engkau lah tempat kami meminta pertolongan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Selama kami dalam perut kandungan ibu kami dulu kala ya Allah. Sebelum kami terlahir ke alam ini ya Allah. Dan ketika kami lahir ke dunia ini ya Allah. Bahkan ketika kami masih masa kecil kami ya Allah. Masa-masa kami ya Allah. Hingga masa kami dan ini saat berawan ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa segala kesalahan kami, ampuni segala kekhilafan kami, dosa maupun yang dosa-dosa maupun yang tidak nampak, dosa kami yang sengaja maupun disengaja, ampuni kami. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, kami mohon ampunan ya Allah. Kami di negeri ya Allah, dari keluar jauh dari anak keturunan kami ya Allah, dari orang-orang yang kami sayang ya Allah di kampung halaman. Pelihara dan jaga mereka semua ya Allah. Terkhusus doa yang terbaik, rahmat dalam kehidupan kami, kemuliaan yang hadir, doanya diijabah, murkanya menjadi murka, ridhonya menjadi ridho. Beliau dua orang tua ya Allah. Mungkin ada di kita ibu ayah yang udah wafat. Mungkin ada di antara kita orang tua kita yang saat ini lanjut usia, yang mungkin beliau sedang terbaring sakit. Mungkin beliau yang saat ini banyak mengeluh sakit. Ya Allah, kami ada di saat di mana posisi kami dibutuhkan oleh kedua orang tua kami. Hadirkan wajah beliau. Mungkin doa ini yang kita munajatkan belum dijawab sama Allah karena kita memiliki dosa kepada ibu dan ayah, dan kita belum sempat meminta maaf hingga belum mendapatkan keridhaan dari ibu dan ayah kita. Allah belum ridho kepada kita. Hadirkan zaman beliau, tatapan sejada dan beliau, dengarkan dengan iman Pak Mas. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrat rahmah lakat ballahu lahu hajatan maqbulatan wa maghfurah. Saat ini kita melihat banyak saudara-saudara kita yang ke tanah suci, tunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kedua. Kita kepingin bisa menunaikan ibadah haji, kita ingin bisa memandang Ka'bah secara langsung, kita ingin bisa tawaf, kita ingin bisa bersa'i, kita ingin bisa bertahalul, kita ingin bisa berkurban di tanah haram, kita ingin bisa wukuf di Arafah tanggal 9, 10, 11, 12 Lebaran haji tanah harammu. Kami ingin bisa memenuhi panggilan ibadah haji. Mbak Rasulullah SAW bersabda, siapa ada seorang anak yang memandang wajah ibunya, dia pandang wajah ayahnya dengan pandangan cinta dan sayang, Allah ridho, maka Allah hadiahkan pahala haji yang sempurna, pahala haji yang makbul dan mabrur. Allah hadirkan untuk anak yang memandang wajah ibu dan ayah dengan pandangan cinta dan sayang. Mari sama-sama kita pandang wajah beliau. Ya Allah, ketika kami pandang wajah ibu dan ayah kami sadar begitu banyak sekali tanda-tanda kematian yang menghampiri beliau. Lihat pipinya yang mulus kini mulai bersut, itu tanda kematian. Lihat tatapan matanya yang jelas kini sudah mulai rabun, itu tanda kematian. Lihat rambutnya yang sudah beruban, itu tanda kematian. Lihat jalan yang gagah kini mulai terengah-engah, itu tanda kematian. Lihat dahulu beliau yang sehat sekarang banyak terus, itu tanda kematian. Bahkan ada di antara ibu ayah nelfon kita berbicara, Bang, ibu kangen, ayah kangen. Bahkan kita bilang nanti belum habis kontrak, nanti masih sibuk, belum cukup uang untuk kembali ke tanah halaman pulang kampung. Ya Allah, lalu bagaimana kalau itu telepon dan kabar yang terakhir dari ibu dan ayah kita? Lalu bagaimana siapa yang menjamin umur ibu dan ayah kita? Takdirkan kematian itu hadir pada ibu dan ayah kita. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa ibu ayah kami sebelum kami bisa membuka beliau dalam ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Ya Allah, ya Allah, jangan kau ambil nyawa ayah kami sebelum kami bisa membuka bahagia kami putrinya. Ya Allah, andaikan takdir berkata lain dan kematian itu lebih baik untuk ibu dan ayah kami di majelis ini, di saat ini kami berdoa untuk ibu dan ayah kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan beliau dalam hambamu yang beriman saleh.
اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولوالدي وارحمهما ربياني صغيرا. Ibu, maafkan anakmu ini, Ibu. Ayah, maafkan anakmu ini, Ayah. Yang tidak bisa kalian membutuhkan kami. Yang tidak selalu ada di samping kalian di saat membutuhkan kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan ayah kami. Sayangi, cintai, bahagiakan beliau sebagaimana beliau begitu sayang kepada kami di waktu kami kecil. Kami ditimang, kami dimanja, kami disayang. Bahkan kami sakit demam tinggi, ibu terjaga dalam tidur kami. Begitupun ayah mencari obat, bahkan rela menghutang kepada saudara dan tetangga untuk pendidikan kami, untuk nafkah, untuk makan kami, untuk kesembuhan kami. Tapi tidak sedikit di antara kami yang saat ini ibu dan ayah kami sakit, kami tidak ada di samping beliau. Ibu, ayah, doakan beliau. Doakan anak-anak kita semua supaya mengangkat derajat kita. Belum berjodoh, doakan ada jodoh yang bisa membimbing dunia dan akhirat buat rumah tangga kita. Minta kepada Allah, silakan Mbak Mas, mohon sama Allah. Dalam perjuangan di negeri Taiwan selalu dijaga, dipelihara dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala gangguan jin dan manusia, dari segala kejahatan, musibah, wabah, fitnah, apapun itu kita minta perlindungan kepada Allah untuk diri kita, keluarga dan anak keturunan kita. Silahkan Mbak Mas, minta kepada Allah. Astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna. Juga untuk seluruh hajat dari Ibu Handayani, Ibu Mutmainah, Ibu Samra, Ibu Uliami. Seluruh hajat tanpa menghilangkan rasa hormat saya. Seluruh hajat-hajat yang memiliki hajat saat ini di tempat ini. Hajat Ibu Mutmainah, hajatnya Ibu Uliami, hajatnya Ibu Handayani, hajatnya Ibu Samrah, seluruhnya yang saat ini punya hajat dan mengumpulkan kita di majelis ini. Saya tidak bacakan satu persatu, tetapi kita minta kepada Allah. Semoga hajat-hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh tamu undangan majlis taklim yang tergabung pada malam ini dipelihara dan dijaga. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah berkahi dunia akhirat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق وما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. قبول.
Ya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, banyak bicara, banyak salah, kebodohan saya, benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memiliki usia yang bertambah keberkahannya, bertambah ketaatan ibadah, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Selamat dunia akhirat. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.